Salam, selamat hari Minggu, selamat berjumpa melalui siaran video renungan untuk Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020. Saya akan menyampaikan renungan Minggu buat pemirsa sekalian, khususnya Jemaat GKI Bumi Palangka. Dan untuk mengawali renungan saya, mari kita berdoa. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa, kami bersyukur karena atas anugerah rahmat dan kuasa Tuhan kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan lewat kebersamaan kami melalui renungan minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, dan khusus Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami percaya sabda-Mu penuh kuasa yang akan memberkati sidang jemaat-Mu dan akan menuntun kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-44. Saya bacakan demikian dengan judul perikop, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudaraku telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati.
Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada zaman akhir." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang membelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah
sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Maka orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Saudara pemirsa yang berbahagia dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini saya ambil sebagai nas inti yang terdapat di dalam ayat yang ke-15b, yang demikian bunyinya, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Sekali lagi saya baca, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sengaja saya mengambil perkataan Tuhan Yesus menyatakan, "Sebab dengan demikian lebih baik supaya kita bisa belajar percaya." Perkataan Yesus ini tentu sangat relevan dan aktual dengan situasi yang kita hadapi pada saat sekarang ini, di mana seluruh penjuru muka bumi ini sedang dilanda kekhawatiran atas wabah penyakit COVID-19. Saya memperhatikan situasi yang ada dan respon dari banyak masyarakat kita yang melihat bahwa wabah penyakit ini sering dikaitkan dengan berbagai macam aspek kehidupan, baik dalam hidup beragama, dalam kehidupan berpolitik, dan juga terkait dengan prinsip kehidupan iman di dalam Tuhan. Kita mendengar ada yang mengkaitkan penyakit corona itu dengan menyalahkan negara satu dengan negara yang lain. Misalnya orang mengatakan bahwa asal mula wabah itu adalah negara Cina, tetapi dalam satu artikel mengatakan
bahwa penyakit ini justru sebenarnya dimulai dari Amerika Serikat, yang pada saat itu ada sebuah peristiwa terjadi di mana seorang pemuda sedang menghisap rokok elektrik dan tiba-tiba ia meninggal. Dan kemudian setelah diteliti bahwa itu ada hubungannya dengan efek senjata biologis Amerika Serikat, dan secara sembunyi ditutup. Dan mengapa sampai ke Cina? Dikatakan karena yang mengundang sekitar 200 atlet dari Amerika Serikat, dan ternyata setelah mereka pulang sekitar 2 minggu setelah itu di Cina terjadi wabah corona ini. Nah, dari cerita kronologis penyakit corona ini, di satu sisi ada orang mengatakan Cina sebagai asal muasalnya, ada juga yang mengatakan adalah Amerika Serikat, dan ada juga yang memandang bahwa ini adalah salah satu bentuk kesombongan negara-negara yang menganggap dia paling hebat. Nah, sehingga masing-masing negara ingin membuktikan mereka mampu menciptakan senjata biologis yang bisa memusnahkan. Nah, dengan hadirnya masalah sekarang ini, dari sisi agama kita bisa melihat ada banyak orang yang mengkaitkan dengan iman Kristen dan menganggap bahwa penyakit corona ini kalau diperhadapkan dengan orang percaya maka kita tidak boleh takut, sebab Tuhan dianggap mampu untuk menyelesaikannya bagi kita. Dan di sisi lain juga ada orang membandingkan agama satu dengan agama yang lain, seolah-olah bahwa agama yang satu kebal dengan penyakit corona, tetapi agama yang lainnya mereka tidak mampu menangkal penyakit corona. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil nas tadi ingin mengajak kita untuk melihat betapa pentingnya sebenarnya kita hidup dewasa dalam iman. Dan hidup dewasa dalam iman bukan berarti kita harus merasa aman dalam hidup ini. Ya, dalam arti kita karena merasa aman lalu kita menganggap bahwa segala sesuatu tidak masalah dalam hidup kita, dan kita dengan enteng menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya dalam nas kita tadi bisa saya mengkaitkan dan mungkin bisa saya memanipulasi nas ini agar kita menganggap Tuhanlah membereskan semua masalah dalam hidup kita, dan kita tidak perlu berbuat apa-apa. Seperti ayat 3 dan 4 mengatakan kepada kita, dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, nas ini bisa saja kita giring kepada bagaimana kita membuat suatu pengakuan
kalau Tuhan Yesus itu sanggup menangkal segala penyakit, dan orang yang hidup di dalam Dia tentu tidak harus takut terhadap sakit penyakit, sebab penyakit yang dikatakan di sini ia tidak akan membawa kematian. Namun saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita melihat pada cerita selanjutnya, Yesus menyatakan bahwa Lazarus sebenarnya mati, walaupun sebenarnya ia mengatakan Yesus hanya tidur saja. Nah, baik kita melihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus hanya tidur, tetapi kemudian selanjutnya mengatakan Lazarus justru mati. Nah, kalau kita melihat dalam teks nas ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sebenarnya mati dalam pengertian yang ia ingin nyatakan ialah orang mati itu sama seperti orang yang tidur. Artinya secara fisik ia tidak bisa apa-apa, tetapi ia terpisah dengan rohnya, dan rohnya berada di luar tubuhnya. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu mati, artinya Yesus menunjukkan kepada sifat jasmani dan lahiriah dari tubuh manusia yang memang sudah tidak memiliki nyawa lagi. Dan disinilah saudara-saudara kita bisa melihat bahwa rahasia yang Tuhan ingin nyatakan lewat peristiwa kebangkitan Lazarus, di mana melalui tubuh yang mati itu ia dapat membangkitkan dan menghidupkan kembali roh Lazarus sehingga Lazarus dibangkitkan. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita kepada nas yang saya tekankan di sini, di mana Yesus mengatakan, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengandung beberapa pemahaman. Pertama, belajar percaya dalam arti bahwa dalam situasi apapun kita dituntut untuk tetap setia kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan perkataan Yesus belajar percaya kepada Maria dan Marta dan orang banyak, maksud Tuhan Yesus ialah bagaimana agar mereka tetap setia kepada Yesus walaupun mereka menghadapi suatu kenyataan yang memang berbeda dengan harapan mereka. Mereka pada saat itu ingin mengharapkan Lazarus dibangkitkan dan Tuhan Yesus berada pada saat itu. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan justru ketika harapan dengan kenyataan itu berbeda, di sanalah sebenarnya pernyataan Yesus kita belajar percaya. Dalam arti kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, contoh juga pada saat ini kita sebagai umat beragama, di mana-mana kita disarankan supaya kita beribadah di rumah masing-masing dan kita tidak beribadah bersama di gereja. Dalam situasi seperti ini kita belajar percaya dalam arti adalah kita tetap setia untuk
mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidup kita tanpa harus ibadah di gereja bersama. Dan sebenarnya disinilah kita ingin mewujudkan sebuah kesetiaan yang sungguh-sungguh yang tulus. Karena dengan ibadah pada masing-masing keluarga kita tidak harus dilihat oleh orang lain. Kita bisa melakukan ibadah yang benar dan yang sesuai dengan iman kita. Jadi kalau kita berharap misalnya kita harus beribadah ke gereja, tetapi di satu sisi kita ingin hadir bersama dengan orang lain supaya kita dianggap orang yang terlibat dalam kebaktian minggu, maka itu sebenarnya menjadi satu pertanyaan kepada kita. Apakah dengan cara demikian kita sudah benar-benar menunjukkan kualitas iman atau hidup rohani kita yang sesungguhnya? Nah, berikutnya belajar percaya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah agar kita percaya kepada otoritas dan kuasa Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita, di mana kita percaya Dialah yang mampu menyatakan kuasanya, kehendaknya atas hidup dan mati kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, di dalam nas ini Tuhan Yesus berkata pada ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Belajar percaya di dalam Yesus Kristus berarti kita yakin bahwa hidup kita ini Tuhan yang menentukan dan mengatur hidup mati kita. Dan dengan peristiwa kebangkitan Lazarus ingin mengingatkan kepada kita bahwa percaya di dalam Yesus Kristus adalah percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Sehingga dengan demikian belajar percaya di dalam Tuhan adalah mengakui hidup kita benar-benar dijamin keselamatannya dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Sebab orang yang percaya kelak akan dibangkitkan dan akan memiliki tubuh rohani. Sebab Kristus adalah jaminan bagi kita karena Ia dibangkitkan dari orang mati. Kemudian berikutnya, kalau Yesus mengatakan belajar percaya, berarti Tuhan ingin menuntun kita bahwa perjalanan hidup kita adalah sebuah proses yang terus mendewasakan hidup kita. Dalam proses itu kita ditempa oleh berbagai macam cobaan, dan justru melalui pencobaan kita akan senantiasa bertekun di dalam Tuhan, dan dengan ketekunan kita akan berbuah matang. Jadi belajar percaya adalah suatu proses hidup dinamis di dalam Tuhan, dan hidup dinamis di dalam Tuhan tidak merasa aman dengan apa yang sudah ada karena kita yakin Tuhan menjaga kita. Tetapi hidup di dalam Tuhan adalah sebuah proses di mana kita harus terus menunjukkan sikap hidup kekristenan yang dinamis menuju kedewasaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu marilah kita tetap berjuang menjalani kehidupan ini di tengah-tengah segala kesulitan yang kita alami sekarang ini.
sebab di dalam Tuhan kita selalu diproses untuk menjadi seorang Kristen yang matang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat saat teduh di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Dan dengan kebenaran firman Tuhan kami mendapat pencerahan bahwa melalui berbagai macam tantangan yang kami hadapi saat ini adalah sebuah proses untuk kami belajar dewasa menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah naungan kami, dan damai sejahtera Allah menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.